Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid untuk siap mendengarkan firman Tuhan sehingga berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami serta menjadi pegangan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, tidak ada yang mustahil, diambil dari Lukas 1 ayat 30 sampai 37. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sungguh pernyataan yang kuat jika kita percaya seperti Maria. Percaya ketika Gabriel menyampaikan kepada dia betapa berbedanya hidup kita jadinya. Dari lahir kita dilatih untuk mengetahui keterbatasan kita. Kau tidak bisa memiliki ini, jangan sentuh itu, jangan taruh benda-benda di dalam mulutmu, kau tidak boleh menyentuh api. Daftarnya masih panjang ketika kita bertumbuh dewasa. Sebenarnya mengenali keterbatasan kita dan belajar untuk hidup di dalamnya merupakan tanda kedewasaan. Adalah sebuah fakta kehidupan bahwa ada batas-batas untuk segala sesuatu. Di sisi lain, Allah tidak memiliki batasan. Ketika kita masuk ke dalam alam kuasa supernaturalnya, kita harus menanggalkan batas-batas yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun. Kita harus memperbarui pikiran kita dengan kebenaran bahwa Ia tidak seperti kita. Ia dapat melakukan apapun. Kita memiliki Allah luar biasa yang kuasanya sangat besar, sehingga kita bahkan tidak dapat mengertinya. Ia menciptakan alam semesta, dan itu bahkan tidak membebani kemampuannya. Kita tidak dapat melihat bagaimana Ia dapat membebaskan kita. Akhir tahun 2006, saya baru sembuh dari kanker. Saya sempat berpikir, apakah ada organisasi yang bisa menerima seorang karyawan yang pernah sakit kanker? Padahal sebelumnya saya sudah lama bermimpi untuk bisa pindah pekerjaan dari seorang pegawai negeri sipil menjadi staf
WHO atau Badan Kesehatan Dunia di bawah payung PBB. Tetapi ternyata dengan riwayat kesehatan saya yang pernah mengidap kanker, rasanya saya sudah tidak ada kemungkinan untuk melamar kepada WHO. Tapi ternyata apa yang Tuhan rencanakan berbeda. Pada saat tahun 2008 saya ada kesempatan untuk melamar, saya mencoba. Dan ternyata Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin bagi saya. Dan saya diterima sebagai pegawai WHO sampai usia pensiun saya di bulan Februari tahun 2020 sebelum pandemi tahun lalu. Saya berpikir ternyata apa yang saya batasi itu semua tidak ada batas buat Tuhan. Dan biasanya yang sering menghambat, membatasi Allah adalah ketidakpercayaan kita. Hari ini hormati Allah dengan percaya bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Apapun yang sedang Anda hadapi, Ia lebih dari sanggup dan lebih dari bersedia untuk menolong dan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang tanpa batas. Kami percaya dan ampuni kami untuk ketidakpercayaan kami, untuk keraguan-raguan kami. Biarlah hari ini kami mau tetap belajar, berserah sepenuhnya kepadamu, dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terjadilah menurut rencanamu dalam hidup kami, anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.